Kalau lu nyari motor listrik yang murah, 11 jutaan lah ya range-nya, dan cuma dipakai jarak dekat gitu kayak ke sekolah atau ke mall yang dekat-dekat rumah, ke pasar. Nah, ini jawabannya pas banget nih. Ada Polytron Fox S. Dia adalah versi yang lebih lebih terjangkau daripada Fox R, dan kita bakal bahas apa aja yang ditawarin sama motor satu ini. Jangan kemana-mana. Nah, Polytron Fox S ini benar-benar adiknya dari si Fox R, ya kan? Kalau dari segi desain sih dia semuanya mirip, cuma bedanya itu ada di bagian depan sini. Kalau si Fox R itu dia ada windshieldnya naik ke atas gitu, lebih tinggi lah ya. Dan kalau di Fox S ini nggak ada, jadi cuma bodi gini doang yang nutupin si speedometernya. Semuanya sisanya sama, lampu, ban, kaki-kaki, desain dari deck, terus jok, bagasi, sampai ke tempat colokan ngecasnya juga sama. Speedometer juga tampilnya juga sama, dia ada LED dengan beberapa indikator yang rame banget, dan bagian stang juga masih sama nih. Nah, perbedaan emang yang kayak pernah kita pas launching kita bikin video review juga. Nah, perbedaannya itu emang di spesifikasi mesinnya. Jadi dia penggerak listriknya itu pakai baterai itu 1,94 kWh, dan si penggerak listriknya itu sampai 3 kW. Jadi emang lebih kecil daripada si Fox R yang berimbas ke jarak tempuh dan kecepatannya. Jarak tempuhnya itu cuma sampai 70 km dan kecepatannya itu sampai 80 km per jam. Beda sama Fox R. Fox R itu bisa sampai sekitar 90 km per jam ya kan, dan jarak tempuhnya itu sampai 130 km. Nah, dengan banyaknya, nggak banyak ya, maksudnya spesifikasi yang berbeda, tentu harganya juga lebih murah. Jadi si Fox S ini ditawarin 11,5 juta. Kalau di Fox R itu kan 13,5 juta. Emang lebih cuma beda 2 jutaan, tapi makanya kalau beli si Fox S ini lebih cocoknya tuh dipakai jarak dekat. Kayak ya 70 km kan itu estimasi ya. Kalau kita belum ngitung kayak ada jalanan yang nanjak, terus kita sering berhenti buka gas gitu, juga berpengaruh sama jarak tempuhnya. Makanya ya jarak-jarak 20 km dari rumah buat pulang pergi sih aman banget ya pakai si Fox S. Nah, buat baterainya, si Polytron Fox S ini yang gue bilang tadi, kapasitasnya sampai 1,94 kWh. Nah, itu tuh nggak bisa dicopot, sama juga kayak di Fox R. Jadi, Polytron itu ngasih skema, kita beli motor listriknya, itu nggak beli baterai, jadi baterainya itu sewa. Jadi, kalau di Fox R itu kan sampai 200.000, nah kalau Fox S ini murah, 125.000 aja per bulan. Dan buat ngecasnya tuh bisa colok di sini. Nah, colokannya juga umum ya, motor listrik rata-rata colokannya seperti ini, dan ngecasnya cuma bisa di rumah. Jadi kita nggak bisa di SPKLU gitu-gitu, belum bisa. Tapi buat ngecasnya itu dari 0 sampai 100% itu butuh waktu 4 sampai 5 jam. Sementara kalau di fasilitas chargingnya Polytron, nah dia punya tuh namanya fast charging Polytron. Itu tuh 10 menit bisa ngisi sampai 25 km, nambah jaraknya tuh 25 km. Jadi emang udah ada beberapa titik di Jakarta dan bakal dikembangin lagi, bakal diperbanyak lagi biar pengguna motor listrik Polytron tuh makin enak lagi. Nyoba jalan-jalan jauh nggak usah risau lagi, kayak gitu. Nah, soal impresi berkendaranya sebenarnya dia nggak beda jauh lah sama si Fox R ya kan. Dia punya tarikan itu yang tetap terasa instan khas motor listrik gitu ya. Jadi kalau kita bejek gas, walaupun dia ada 2 mode berkendara, ada D sama S, walaupun kita pakai D yang standar drive-nya itu rasanya lumayan, tarikannya kerasa. Cuma ketika kita di kecepatan menengah ke atasnya tuh dia sedikit menurun, beda sama Fox R lah ya, karena emang ini versi lebih kecil ya. Tapi kalau kita pakai yang mode S atau yang sportnya, itu bener-bener berasa sih bedanya, lebih responsif lagi. Yang mana kalau masih pemula pakai mode S tuh sedikit ngagetin gitu. Tapi kalau udah kebiasa gitu ya, S-nya enak banget. Apalagi kalau kita ngejar buat buru-buru gitu ya, pengen cepet nyampe gitu, atau lagi jalanan lagi kosong, pengen coba memacu kecepatan, yang mode S-nya tuh enak banget dipakai. Walaupun pas pakai mode S pasti itu bakal mengurangi konsumsi dayanya tuh lumayan tuh. Jadi mungkin nggak nyampe 70 kilo kali ya kalau kita pakai si mode S. Nah, sebenarnya kalau dari impresi makainya ya, si Polytron ini tuh
karena masih baru juga aja, kita dapat unitnya masih baru, bahkan kita nggak dapat plat nomor di Fox S ini, jadi cuma pakai di sekitaran kantor aja, nggak sampai ke jalan raya. Itu enak gitu ya, motor tuh apa ya, rasanya tuh berasa antep gitu, dan semuanya empuk, kaki-kaki itu empuk banget di Fox S ini. Apalagi joknya juga empuk banget, bisa dilihat nih, gue pencet-pencet tuh dalam banget. Jadi rasanya tuh nyaman. Nah tapi ada beberapa hal yang bikin gue nggak nyaman, langsung aja gue tunjukin nih. Ini posisi berkendara gue di Phaeton Fox S, tinggi gue tuh 170 cm ya kurang lebih. Bisa dilihat deck ini tuh terlalu tinggi, jadi kalau kita duduk agak maju, rasanya tuh kayak jongkok gitu, kayak duduk di toilet duduk gitu. Nah harusnya tuh agak ke bawah lagi, jadi apa ya, kaki tuh nggak terlalu naik juga, dan kita duduknya juga nggak mudah pegel. Dan karena deck yang tinggi, ini deket banget sama stang. Kalau gue giniin tuh, nah nggak bisa mentok, padahal dia masih bisa sampai segitu lagi tuh. Jadi kaki gue sebegini, atau enggak diselonjorin ke depannya sekalian. Tapi emang ini decknya dikasihnya luas banget. Mungkin kalau kita bawa galon air mineral gitu ya, itu nggak usah ribet-ribet kita tahan-tahan pakai kaki gini. Jadi tinggal taruh aja, udah aman, nggak jatuh gitu. Nah kalau diturunin, nah dia tuh, gue lupa tinggi joknya berapa, nggak ada di spesifikasi juga. Dan bisa dilihat gue nggak bisa menapak sempurna, apalagi kalau duduk ke paling belakang. Nah ini gini, nggak bisa menapak sempurna, kecuali gue paksain banget, jadi badannya tuh agak ke depan kalau mau napak sempurna. Nah gini, ini tuh tinggi gue 170 cm, jadi sebenarnya masih aman. Tadi sempat dipakai temen gue yang cewek juga, walaupun dia jijit banget ya, itu masih aman. Karena emang di bagian jok ini dia agak lebar nih, jadi kaki kita tuh ketahan, nggak bisa langsung turun ke bawah kayak gitu. Sisanya sih motor enak dipakai, cuma mungkin ada sedikit masalah di build quality aja. Jadi kalau kita coba lewatin jalan yang nggak rata gitu ya, agak kenceng, apalagi jalan nggak rata, itu berasa kayak decit body tuh keluar gitu, kercik gedek gitu. Itu masalah apa ya? Mungkin karena polytron baru juga kan, bikin motor, mungkin nanti ke depannya ya diperbaiki lah. Soalnya walaupun harganya murah, tentu konsumen kan pengennya motornya bagus gitu. Nah tapi menarik juga, dia dikasih kunci keyless begini. Jadi buat ngoperasiinnya tuh bisa pakai kunci ini buat nyalain, matiin gitu ya nih. Bisa nyalain dari sini. Tapi kalau dari kunci stangnya mau nggak mau si anak kuncinya dimasukin dulu. Jadi harus tetap buka kunci stangnya dulu, baru bisa kita buka stangnya, bisa dinyalain dari remote, baru pakai jalan gitu. Nah itu ya tadi soal si Fox S ini. Jadi emang kalau sebenarnya cuma beda 2 juta ya, masih Fox R yang jarak tempuhnya lebih jauh dan kecepatannya juga lebih tinggi. Ya buat beberapa orang mungkin ini cukup gitu ya, Fox S cuma 11,5 juta harganya. Tapi kalau ngerasa sekalian deh yang bisa buat jauh sekalian gitu, ya mendingan Fox R juga gitu. Cuma beda 2 juta, soalnya itu udah termasuk subsidi. Kalau lu udah pernah beli motor listrik subsidi, kan udah nggak bisa lagi tuh beli yang kedua, motor listrik subsidinya. Jadi lu harus beli ini secara harga full. Jadi kalau harga fullnya si Fox S ini tuh sekitar di 18,5 juta lah. Kalau si Fox R itu ada di 20,5 juta. Jadi kayak gitu. Ada plus minus lah ya di Fox S ini dari jarak tempuh, tapi lebih murah, tapi cuma 2 juta doang beli yang Fox R gitu. Jadi gimana menurut lo? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.